Kali ini kita akan membahas dengan materi neraca lajur. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai neraca lajur. Neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis. Penggunaan neraca lajur dapat mempermudah pembuatan laporan keuangan perusahaan yang melibatkan perkiraan dan penyesuaian saldo berdasarkan aktivitas perusahaan. Neraca lajur terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nomor referensi, nama akun, neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan atau NSD, laba rugi, dan kolom neraca. Pada kolom laba rugi ini, akunnya didapat pada akun keempat dan akun kelima, yaitu pendapatan dan beban. Pada akun di kolom neraca didapat dari akun ke-1, kedua, dan ketiga, yaitu harta, utang, dan modal. Saya akan membacakan pada kolom neraca saldo, yaitu pada akun pertama terdapat akun cash dengan nomor referensi 11 yang berada di debit. Dengan nominal 15.130.000. Pada akun kedua, yaitu terdapat akun kendaraan dengan nomor referensi 12 dengan nominal 2.500.000 pada debit. Akun ketiga yaitu sewa gedung dengan nomor referensi 13 berada di debit dengan nominal 1.100.000. Pada akun keempat terdapat perlengkapan dengan nomor referensi 14 berada di debit dengan nominal 900.000. Pada akun berikutnya terdapat akun utang usaha dengan nomor referensi 21 berada di sebelah kredit dengan nominal 2.400.000. Berikutnya yaitu akun modal dengan nomor referensi 31 berada di sebelah kredit dengan nominal sejumlah 11.500.000. Berikutnya yaitu akun prive dengan nomor referensi 32 berada di debit dengan nominal 350.000. Selanjutnya pendapatan jasa dengan nomor referensi 41 berada di kredit dengan nominal 9 juta. Selanjutnya beban listrik dengan nomor referensi 51 berada di debit dengan nominal 250.000. Berikutnya beban air dengan nomor referensi 52 berada di debit dengan nominal 70.000. Dan selanjutnya beban gaji karyawan dengan nomor referensi 53 berada di debit sebesar 2.500.000. Dan akun yang terakhir pada neraca saldo yaitu beban telepon dengan nominal 100.000 di debit dengan nomor referensi 54. Hasil dari penjumlahan pada debit dan kredit di neraca saldo yaitu 22.900 dan keduanya sama, yaitu balance. Berikutnya akan dijelaskan oleh Aldinda. Silakan. Saya akan menjelaskan dengan ayat jurnal penyesuaian. Untuk ayat jurnal penyesuaian itu nama akun yang pertama ada perlengkapan dengan nomor ref 14. Dia berada di kredit dengan dengan saldo 200.000. Selanjutnya ada beban penyusutan kendaraan dengan nomor ref 55. Berada di debit sebesar 250.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan dengan nomor ref 15 berada di kredit dengan jumlah 250.000. Selanjutnya ada beban pemakaian perlengkapan dengan nomor ref 56 berada di debit sebesar 200.000. Selanjutnya ada piutang sewa dengan nomor 16 berada di sebesar 2 juta. Selanjutnya ada pendapatan sewa dengan nomor ref 42 berada di kredit sebesar 2 juta. Lalu saldo yang ada di AJP ini dijumlah baik debit atau kredit dengan hasil yang sama yaitu besar 2.450.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia.
Untuk kolom neraca saldo disesuaikan atau NSD terdiri dari neraca saldo dan AJP. Jika kolom AJP tidak terdapat saldo, maka ditulis di NSD langsung saja dari neraca saldo. Jika di AJP, jika di kolom AJP tidak terdapat nominal saldo, maka saldo yang di neraca saldo langsung dipindahkan ke NSD. Untuk transaksi nomor 11, nama akun cash, karena di AJP tidak terdapat saldo, maka nominal yang di neraca saldo langsung dipindahkan ke NSD sebesar 15.130.000. Untuk nomor 12, nama akun kendaraan, karena di AJP juga tidak ada nominal, maka di NSD ditulis nominal dari neraca saldo. Untuk sewa gedung, karena di AJP tidak ada nominal, maka nominal yang di neraca saldo disesuaikan diambil dari neraca saldo. Untuk yang perlengkapan, karena di AJP-nya ada nominal, maka untuk di perlengkapan, karena di AJP ada nominal di kredit dan neraca saldo ada nominal di debit, karena dia berbeda debit dan kredit, maka 900 dikurang 200 debit dikurang kredit. Hasilnya 700 di neraca saldo disesuaikan. Untuk utang modal, karena di AJP-nya juga nggak ada, berarti langsung aja nominal yang di neraca saldo ditulis di NSD. Untuk yang modal, karena di AJP-nya juga tidak ada nominal, maka di NSD nominalnya diambil dari neraca saldo. Yang price, karena di AJP-nya juga nggak ada, maka di NSD diambil dari neraca saldo. Debit dan kreditnya harus sama. Tadi yang perlengkapan itu ditaruh di NSD-nya di debit, karena di sini yang paling gede di debit, jadi taruhnya di debit juga. Kalau yang lebih gede di kredit, berarti di NSD-nya juga di kredit. Tadi pendapatan jasa, karena di AJP-nya juga nggak ada, berarti di NSD-nya diambil dari neraca saldo juga. Untuk beban listrik, karena di AJP nggak ada, di neraca saldo diambil dari di NSD diambil dari neraca saldo. Untuk beban air juga sama, karena di AJP-nya nggak ada, berarti di NSD-nya diambil dari neraca saldo. Untuk beban gaji karyawan, karena di AJP nggak ada, berarti di NSD nominalnya diambil dari neraca saldo. Untuk beban telepon, karena di AJP nggak ada, berarti di NSD-nya diambil dari neraca saldo. Untuk beban penyusutan kendaraan, ininya di neraca saldonya apa deh? Kolom atasnya apa sih namanya? Untuk beban penyusutan kendaraan, karena di neraca saldonya nggak ada, berarti di NSD-nya nominalnya langsung diambil dari AJP. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan, karena di neraca saldonya nggak ada, berarti dari NSD-nya diambil dari kolom AJP. Untuk beban pemakaian perlengkapan, karena neraca saldonya di kolom neraca saldo nggak ada, berarti untuk kolom NSD diambil dari kolom AJP. Untuk piutang sewa, karena NS-nya nggak ada, berarti NSD-nya diambil dari AJP. Untuk pendapatan sewa, karena neraca saldonya juga nggak ada, berarti NSD-nya diambil dari AJP juga. Untuk NSD
ini dijumlah debit dan kredit, maka hasilnya 25.150. Selanjutnya silakan Mutia. Untuk laba rugi tadi dimulai dari akun 4 dan 5. Pertama dari akun nomor 41 yaitu ada pendapatan jasa, di mana kita pindahkan dari NSD ke laba rugi sebesar 9 juta di kredit. Terus untuk akun 51 ada beban listrik, di NSD itu nominalnya ada 250 di debit dan kita pindahkan juga di laba rugi sebesar 250. Dan ada juga akun 52 beban air di NSD sebesar 70.000 di debit dan laba ruginya kita pindahkan juga 70.000. Kemudian akun 53 ada beban gaji karyawan itu di NSD sebesar 2.500.000 di debit dan di laba rugi juga kita pindahkan 2.500.000 di debit. Selanjutnya akun nomor 54 itu beban telepon di mana nominalnya sebesar 100.000 di debit dan di laba rugi juga kita pindahkan 100.000 di debit. Kemudian ada beban penyusutan kendaraan nomor akun 55 di mana di NSD itu debitnya 250 dan di laba rugi juga kita pindahkan sebesar 250. Lalu ada beban pemakaian perlengkapan di NSD itu debitnya 200.000 dan kita pindahin ke laba rugi sebesar 200.000. Kemudian ada akun 42 yaitu pendapatan sewa di mana di NSD itu kredit sebesar 2 juta dan laba ruginya 2 juta. Untuk kolom laba rugi ini antara debit dan kredit itu memang hasilnya tidak sama, tetapi kita cari selisihnya. Kemudian kita taruh selisih antara debit dan kredit itu. Di debit ada 3.370 dan di kredit ada 11 juta. Jika diselisih hasilnya itu 7.630. Hasil dari selisih itu kita letakkan di nominal yang jumlahnya paling kecil. Nah, di sini di kolom laba rugi itu nominal yang kecil itu ada di debit, maka 3.370 ditambah 7.630 dan hasilnya adalah 11 juta. Sama, jadi antara debit dan kredit itu nominalnya sama. Karena dia kredit lebih besar, maka dia adalah laba. Dan selanjutnya Cynthia. Untuk neraca, kita ambil dari akun 1, 2, 3. Hutang, harta, hutang, modal. Di kolom neraca sampai itu kolom neraca. Ada akun cash. Nomor akun 11 sebesar 15.130 debit, kita akan di neraca sebelah debit 15.130.000. Kedua ada akun 12 kendaraan dan SD-nya 2.500.000. Kita pindahkan ke neraca 2.500.000 di sebelah debit. Ketiga ada 13 sewa gedung 1.100.000 di debit, kita pindahkan ke neraca di debit 1.100.000. 14 ada perlengkapan 700.000 di debit, kita pindahkan ke neraca 700.000 di debit. Akun 21 utang usaha di NSD 2.400.000 di kredit, kita pindahkan di neraca 2.400.000 di kredit. 31 ada modal di kredit 11.500.000, kita pindahkan ke neraca 11.500.000 di kredit. Ada akun Prive 32 350.000 di debit, di neraca 350.000 di debit. Ada akun akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 250.000, kita pindahin ke neraca 250.000 di kredit.
ada akun piutang sewa. Dia NSD-nya 2 juta di debit, neracanya di debit 2 juta. Di jumlah semuanya yang di debit hasilnya 1.780.000. Di kreditnya 14.150.000. Karena di debit lebih besar, penjumlahannya nanti kita taruh di sebelah kredit. Selisih 21.780.000 dikurang sama 14.150.000, jadi 7.630.000 di sebelah kredit. Dijumlah di sebelah kreditnya 21.780.000, di sebelah debitnya 21.780.000, jadi balance. Ini laba. Jadi sekian presentasi dari kami dari awal materi pesanan dasar akuntansi sampai ke neraca lajur ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.